Habibullah Haddad, setiap daripada siapapun yang berada di permukaan bumi ini maupun manusia, jin, bahkan binatang pun itu semua sudah mempunyai bagian masing-masing. Rezekinya dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun daripada yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Disebutkan di dalam qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata beliau, "Walladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik." Sesuatu yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain itu tidak bakalan nyampe kepada kita, dan sesuatu yang sudah tertulis bagi kita bagaimanapun caranya akan sampai kepada kita. Para ulama menyebutkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menulis beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah ajalnya. Kapan dia meninggal dunia? Apakah dia masih bisa ketemu daripada Sya'ban yang akan datang, apakah tidak? Yang kedua, rezekinya. Apakah pada tahun ini sulit baginya untuk mencari rezeki, ataukah gampang baginya untuk mencari daripada rezeki? Yang ketiga yaitu adalah amalnya. Apakah dia bisa menggunakan daripada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat, ataukah bahkan dia malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ditulis oleh para malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itulah para ulama mereka sangatlah menjaga daripada kemuliaan malam nisfu Sya'ban tersebut, karena disebutkan bahwasanya wa innar rajula, sesungguhnya salah seorang daripada kita, la yazlima wa yankihan niswan wa yaghrisal asjar, telah mengatur strategi. Apa yang diatur? Artinya besok atau 1 bulan lagi saya akan menzalimi seseorang. Besok atau 1 bulan lagi saya mau mencuri barang orang. Besok atau 1 bulan atau setengah tahun lagi saya akan mengambil tanah si fulan. Ini menzalimi nih. Wayangkihan niswan, sebahagian juga sudah mengatur strategi. Artinya aku hendak kawin nah banyak-banyak tahun ini. Ada juga nang itu. Sebahagian lagi mengatur strategi wayaghrisal asjar, hendak menanam pohon. Artinya tahun ini aku harus menanam pohon sawit banyak ini. Aku harus bisi sawit 30 hektar. Kalau zaman wahini napa? Artinya aku harus bisi apartemen. Aku harus bisi daripada hotel nah. Aku nukar mobil kena nah, kesan dirental kan. Aku nukar truk nah, kesan diangkutakan, macam-macam gue nih. Dalam artian masing-masing di antara kita sudah mengatur strategi daripada masa depannya. Ternyata orang tersebut nasakhallahu min diwanil ahya ilal amwat,
sudah digantikan tulisan daripada kehidupannya menjadi calon-calon orang yang bakalan meninggal dunia. Yang orang kita tuh apa? Camat sudah soalnya tulisannya calon mati. Padahal strateginya sudah luar biasa diatur sedemikian rupa. Artinya tahun ini aku harus menanam sawit sekian hektar, aku nukar mobil sekian hektar, bisi anak buah nangka ini, bisi toko nangka ini, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu terbangun, semua itu terwujudkan, inyanya meninggalkan daripada dunia, sehingga apa nang inya sudah strategikan itu dia tinggalkan dan tidak lagi dia ambil daripada manfaatnya. Sehingga apa? Iya, akhirnya di dalam kubur bakuriyak aja lagi. Al malu wal manfaatu li ghairina, harta dan manfaatnya orang lain yang menikmatinya. Wal hisab wal wabalu alaina, sedangkan hisab dan balanya kami yang menanggungnya. Disebutkan di dalam kitab-kitab akidah, kita kada usah kisah neraka dulu lah, kita bercerita tentang alam barzakh saja, bahwasanya jar Nabi Muhammad SAW, Gabr itu imma raudhah min riyadil jannah, terkadang dia bagaikan taman daripada taman surga, wa imma hufrah min hufarin niran, terkadang dia bagaikan lubang yang menembus daripada lubang tersebut kepada api neraka. Wa arsalallahu subhanahu wa ta'ala liman fil gabr, Allah ta'ala mengutus terhadap orang yang di dalam kubur tersebut tinninan. Ini kalau bahasa wahininya iyan naga. Kalau bahasa kita orang kampungnya ular ganal, yang mana ular ini lahu sab'atu ru'us, mempunyai 7 kepala. Ujar Nabi Muhammad SAW, lau nafakha wahidun min ru'usiha ila zahiril ardi la ajdaba ma fiha. Kalau seandainya satu kepalanya saja nampak ke permukaan bumi, menghembuskan nafasnya, niscaya dari ujung ke ujung bumi bakalan menjadi tandus, tidak ada satupun daripada pepohonan. Bayangkan, ini hanya sebiji kepalanya aja ya. Kalau bagaimana dengan 7 kepala yang telah menunggu terhadap orang-orang yang meninggal di dalam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan harta ini kenapa kita jadi jangan tapi mikiran harta nih. Sedangkan harta itu yang kita miliki bakalan mempunyai 2 pertanyaan, yaitu adalah dari mana datangnya dan kemana kita mengeluarkannya. Kalau kita datang dari yang haram, maka itu sudah berbahaya bagi kita. Walaupun yang datang halal, kita infakkan kepada suatu yang haram, begitu juga akan membahayakan kepada kita. Orang-orang yang selamat yaitulah orang yang hartanya dari sumber yang haram, yang halal. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang hartanya datang dari sumber yang halal dan dia keluarkan terhadap sesuatu yang halal. Itu pun kalau banyak yang dibawa ketika meninggal dunia, menyebabkan keterlambatannya masuk ke dalam surga Allah SWT selama 500 tahun. Ini amunnya nang halal masuk keluarnya pasti. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak jelas dari mana datang dan keluarnya? Inilah yang mungkin banyak menghantui pikiran kita. Banyak benar nang sampai kada kawa guring gara-gara harta, padahal harta tersebut bakalan memudaratkan terhadap orang tersebut. Wahakadha. Oleh karena itulah pada malam nisfu Sya'ban tersebut, itu adalah waktu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
daripada rezeki, amal dan ajal seseorang. Kita jangan cuma memikirkan strateginya aja. Strategi artinya aku hendak membangun ini, membangun itu, membangun ini, membangun itu. Akhirnya apa? Strateginya dijalankannya sampai hotelnya, sawitnya, seberatan jadi terbangun, orang nggak meninggalkan daripada dunia. Akhirnya apa? Akhirnya yang mengambil manfaat orang lain, inyanya di dalam kubur. Wah kata banyak di antara kita nang mungkin malam-malam nang penting itu kita mengabaikannya, padahal ada 5 malam nang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Nang pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab, dan ini sudah lewat. Wallahu a'lam, apakah kita bisa menemuinya kah lagi atau kada? Tidak tahu lagi kita. Sudah lewat nih. Awal lailah min Rajab, maka banglah awal lailah min Rajab semalam tuh bertepatan pulang lawan tahun baru, sehingga banyak orang nang lalai pada malam hari itu. Padahal harusnya malam itu inya yaltaji ilallah dan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saben malam karena tapi beribadah 5 malam nenek kada beribadah pulang sedang bujur. Iya kada? Ini secara logika aja kita mempunyai 360 malam di dalam setahun. 360 malam dalam setahun. Kada kawa kita memakmurkan seberataan. Paling ada 5 malam nih nah, jangan tertinggal. Nang sudah lewat, biarlah sudah lewat bulan Rajab. Itu kita ambil pelajaran. Jangan sampai ketinggalan malam berikutnya. Kenapa malam berikutnya? Yaitu adalah malam Jumat. Ini mingguan padahal datang kayak kita, tapi banyak di antara kita nang teledor dan tidak memedulikan malam Jumat tersebut. Terus nang ketiga, malam nisfu min Sya'ban. Insya Allah kita ini bakalan malam nisfu Sya'bannya sudah malam Jumat, malam nisfu Sya'ban pulang. Dalam artian ada 2 malam nang diijabah oleh Allah Ta'ala bertepatan dalam satu waktu. Amunnya kita kada berdoa bujur-bujur pada malam hari itu, sungguh disayangkan kita telah membuang-buang daripada umur yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau rizki kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala, berdoa pada malam tersebut bujur-bujur. Amal kita hendak diperbaiki oleh Allah Ta'ala, berdoa bujur-bujur malam itu. Kalau seandainya hendak panjang umur dalam sehat, taat wal afiyah kepada Allah Ta'ala, bujur-bujur malam itu berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Karena itu adalah malam yang dimana di sana diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di hadapan kita nah. Ini malam apa kita ini? Malam Minggu. Tinggal beberapa malam lagi. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, tatamui daripada malam nisfu Sya'ban, malam Jumat kelak, dan kita perbaiki daripada amal soleh kita, sehingga Allah Ta'ala perbaiki daripada amal, rizki dan kehidupan kita sampai ketemu Sya'ban akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Terus ulang, disebutkan oleh para ulama, waman faza bihusnil ibadati fi Sya'ban faza bihusnil i'tiyad fi Ramadan. Siapa saja yang dia sukses membuat bulan Sya'bannya ini makmur dengan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sukses pada bulan Ramadan karena sudah menjadi kebiasaan baginya daripada perbuatan yang baik. Pahamlah Bian apa arti kebiasaan? Kebiasaan itu adalah sesuatu yang sangat penting kita dapatkan. Sebagai contoh, orang dah amunnya habis makan berokok, ini kebiasaan lah. Kira-kira amunnya rokoknya kadang kayak apa rasanya? Masam liur, abut, tengah malam makan kadada rokok wani begandah ke warung.
karena sudah menjadi kebiasaan rokok, ya kan? Nah, begitulah juga perumpamaan daripada ibadat, perbuatan baik. Amunnya sudah menjadi kebiasaan. Siapa? Guru, maju guru. Begitulah perbuatan daripada taat. Begitulah perbuatan daripada kebaikan. Apabila sudah menjadi kebiasaan, niscaya amunnya tertinggal kada nyaman, rasa ada nang janggal. Nang kayak orang habis makan kada berokok, nang kayak itu juga orang nang biasa berbuat baik di dalam seharinya kada membaca Al-Quran. Amunnya kada membaca Al-Quran gelisah. Abut bangnya bacari mana Quran? Kada adakah Quran di rumah sini? Coba bang, rumah tetangga adalah. Oh kada ada. Adalah aplikasi di Play Store. Ada. Download, artinya aku hendak membaca Quran karena sudah menjadi kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau kebiasaan membaca salawat, sehari kada bersalawat, gelisahnya bagaikan orang nang masam liur hendak berokok. Aput tuh bang, hendak bersalawat, tidak bisa ditinggalkan baginya daripada kebiasaan tersebut. Makanya siapa yang sukses memakmurkan bulan Sya'ban ini dengan beribadat kepada Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sukses pada bulan Ramadan, karena dia telah menjadi orang-orang yang terbiasa di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Dan sesuatu apabila sudah terbiasa dia tinggalkan, itu menyebabkan kejanggalan di dalam dirinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang terbiasa di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan baik tersebut apabila kita tinggalkan serasa janggal di dalam hati kita, dan kita cari untuk melakukan daripada perbuatan baik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan untungnya amunnya orang terbiasa berbuat baik dari bulan Sya'ban, inya menghadapi daripada malam keempat yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Yaitu adalah Lailatul Qadar, malam di mana di sana ada yang dinamakan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terus pulang, inya terbiasa berbuat baik di sana, inya menghadapi malam daripada Fitr, malam 2 hari raya. Ini yang kelima nih, malam hari raya Fitr dan Adha. Maka dia akan beribadah pada malam tersebut, dan yaltaji ilallah wa yatadarra ilallah wal inabah ilallah, sehingga menjadi orang yang berdoa. Dan kata para ulama, siapa yang memakmurkan bulan Ramadannya, maka Allah Ta'ala akan jagakan orang tersebut sampai ketemu Ramadan yang setelahnya. Siapa yang bisa memakmurkan Ramadan setelahnya akan dijagakan lagi oleh Allah Ta'ala sampai ketemu daripada Sya'ban dan Ramadan setelahnya. Mudah-mudahan kita diberikan daripada karunia tersebut sehingga kita bisa memakmurkannya, dan terus diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang di dalam taat wal afiyah kepada Allah SWT, sehingga kita menemui daripada malam-malam yang diijabah oleh Allah Ta'ala, malam-malam munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam 5 ini nah, amunnya kita kada kawa saban malam beribadat, paling kada 5 malam nih nah, jangan sampai tertinggal. Napa tadi? Malam pertama daripada bulan Rajab 1, nang kedua malam nisfu Sya'ban, nang mingguan malam Jumat, terus apa lagi? Malam Lailatul Qadar, dan terakhir yaitulah 2 malam di dalam malam hari raya. Wahakadha. Terus nang apa tadi? Cara memakmurkan malam tersebut. Cara memakmurkannya, sebenarnya cara memakmurkannya, amunnya kau memakmurkannya seluruhnya dengan ibadat, itu bagus benar. Amunnya kada kawa juga ringan aja nih nah. Kada kawa juga paling ringannya, paling kada bangun sebelum subuh membaca doa Bismillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu paling sedikit. Bacaan bangun guring. Bacaan bangun guring. Apa? Bismillah Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berapa malam lewat sudah kita nih, berapa waktu telah diberikan oleh Allah Ta'ala kita ini daripada umur nan panjang. Doa bangun guring aja mbah nu keringat. Ayo Habib Salim dulu sidin saking sayangnya lawan umat Nabi Muhammad SAW nih, lawan santri-santri, lawan orang-orang yang hadir di majelis jersidin. Sebenarnya amunnya bebuhan ikam tuh kada kawa beudu sembahyang tengah malam lain sebagainya, paling kada sebelum subuh tuh bangun nah baca doa bismillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cuma nangaran taufik lah. Taufik ini adalah suatu kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap hambanya. Itu adalah sesuatu yang aziz, sesuatu yang langka. Maka doa yang luar biasa ringannya terasa berat bagi seseorang untuk mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan daripada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulu kalau adat kita di Hadramut, kalau sudah malam nisfu Sya'ban itu, dari hari nisfu itu nah, dalam artian dari hari ke-14 itu nah, mereka sudah yatafa'al, melakukan hal-hal yang baik yang sehingga dengan hal yang baik tersebut bisa diambil kesimpulan insya Allah masa mendatang Allah Ta'ala akan memperbaiki daripada kehidupannya. Itu jadi dari hari ke-14 menjelang malam 15 itu sudah bersiap-siap di dalam sore-sore bertaubat dah lawan Allah Ta'ala. Karena sekitar 15 orang ada orang nang kada diampuni dan kada diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nih malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa daripada hambanya, kecuali ada beberapa orang, yaitu 15 orang ini mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita dari wahini nah sedang dilihat kita ini takutnya masuk daripada orang nang 15 ini. Jadi dari sekarang mulai esok mulai malam ini kita hindari daripada kategori-kategori golongan-golongan orang-orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doanya dan tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang pertama musyrik, orang yang mensyarikatkan dan menyekutukan Allah SWT. Karena lagi sudah ini insyaallah subhanahu wa ta'ala aminun billah subhanahu wa ta'ala, karena musyrik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua musyahin. Apa musyahin? Orang nang di dalam hatinya ada kedengkian dengan orang muslim. Ini bahaya bener nih. Banyak orang-orang nang terjerat daripada kasus nenek musyahin. Apa musyahin? Amunnya melihat orang beriman dapat nikmat, sakit bener hati. Wah, ini musyahin. Kelihatannya ringan aja nih, tapi ini termasuk orang yang kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini yang kedua nih musyahin. Makanya biasakan kalau kita melihat daripada orang diberi nikmat, hendaknya kita bersyukur juga. Kenapa tadi? Pindah di dalam kitab fikih itu, kalau seandainya orang kampung itu melarat hidup, maka orang-orang agnia daripada muslimin wajib berpatungan kesan memberi orang tersebut daripada nafkah. Ada orang melarat di kampung, gawian kada pernah dapat, gawian pernah sakit, duit kada tapi ada. Itu secara hukum syariat orang-orang sugih sekampungan itu wajib berpatungan kesan supaya orang itu kada melarat lagi. Ketika dapat nikmat, kenapa kita maka sakit hati? Harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah sidin sugih nah. Kesan memberi rizki kepada orang tersebut. Hakata. Terus pulang. Ini maka pengalih benar. Amunnya sudahlah. Terbiasa dengki lawan orang muslim. Wah, ngalih benar.
Dan orang nang dengki di dalam hatinya kada ketujuh lawan muslimin, nang kayak apa aja sugihnya kada nyaman hidup, kada mau nyaman hidupnya. Karena apa? Inya dihantui pemikiran ada rasa hasut dari orang, melihat orang pena nyaman sakit hati, padahal nang nyamannya orang inya nang sakit. Kenapa? Kada ada manfaat sama sekali. Wah kata. Dan ini banyak orang yang terjerat dengan ini, ngalih bener. Makanya amunnya ada nang kayak ini, sebenarnya lah syariat tah mewajibkan nang hal-hal nang kayak ini nah untuk kebaikan kita sebenarnya, untuk kebaikan kita. Ayo bian, amunnya orang ada hati kada ketujuh ulun orang menyakiti diri sendiri, padahal kurus jadinya, ini makan kereta kekaruan, ini goreng kereta kekaruan, mikir akan nikmat orang nang nyamannya, seorang nang sakitnya aja. Musyahin. Yang ketiga, usyar, orang-orang yang menggawi pajak. Jadi orang-orang yang menggawi pajak, ketujuh ambil pajak nah 10% dari orang, 12% dari orang, 5% dari orang, 20%. Itu diantara orang nang kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena pajak ini tidak boleh kita ambil dari orang-orang Islam. Ada boleh. Bahkan Syekh Abdul Hamid di dalam hasyiah beliau ala Tuhfah menyebutkan, kalau seandainya nih orang banyak bisi duit hendak berhaji, tetapi artinya kada kawatulak haji kecuali dimintai pajak, maka gugur kewajiban hajinya. Ayo ya, saking parahnya daripada perkara pajak ini, saking syariat menjaga dan menjauhinya daripada perkara pajak ini, sampai-sampai orang bisa duitnya banyak tapi apa dipintai pajak bahaji, kedua wajib orang tutul haji. Wah kata. Terus lagi wagatilu nafsin, orang nang ketujuh membunuh orang. Jangan merasa harat ketujuh menjaga, ketujuh membunuh orang jangan harat. Apakan lagi lah biarlah kalau dipikir-pikir, nang dibunuh ini antara anak atau kuitan orang. Kalau anak kita dibunuh orang ya rasanya menyakiti benar hati orang. Amunnya kuitan orang bang, musiah inya bisi anak nang perlu inya nafkahi, lagi sekolah gagal sekolahnya gara-gara kita bunuh kuitannya. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Gatilu nafsin, orang yang ketujuh membunuh orang. Wagati'u rahim, yang memutus tali silaturahim. Kita sebagai manusia, sebagai mukmin, kita harus berusaha menyambung silaturahim. Amunnya orang nggak kada hakon biar ya sudah, penting kita sudah. Amunnya tetamu kita takur, amunnya tetamu kita baiki, walaupun muhasidin merangut tetamu kita, biar aja kada jadi masalah. Kalau kita sudah berusaha nangka itu, kita termasuk daripada orang yang diampuni Allah Ta'ala. Kada jadi masalah sidin merasa sugih, merasa sombong, merasa apa, artinya aku bisi kekayaan, aku bisi murid, aku bisi banyak daripada pengikut, merudum-rudum muha, biar aja tagur. Masalah sidin karena menagur lain urusan kita lagi sudah, karena hati orang itu bukan perkaranya di tangan kita, jadi kada jadi masalah, tagur aja sudah. Ya dah, kita yang penting bagur baik sudah. Kita yang penting jangan bemuhar. Kata ibu, kitanya yang penting jangan bemuhar. Kita di hadapan baik, di belakang baik. Kada usah nang di depan benda baik, di belakang menyambati. Yang penting kita nang itu. Terus wamus bilul izar, orang nang mehirit pakaian. Pakaian tuh mau bentuknya tapih, mau bentuknya selawar, mau bentuknya apa? Behiritan. Wazanin, orang nang ketujuh bezina. Waliyadzubillah. Ada aja bini, kenapa makan orang? Ada aja nang halal, kenapa malah melakukan hal-hal nang kada diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wah kata wasyaribun, orang nang meminum daripada khamar. Wagattatun, orang nang ketujuh adu domba. Ketujuh benar madu domba, ini manggawian dah. Pokoknya karena kau melihat orang pena damai di kampung, diadunya nemam ini. Wa musawwir, orang nang ketujuh rohnya. Orang nang ketujuh menggambar nang ada rohnya. Jelas segala. Jadi nang ada roh nang kayak apa? Sesuatu itu bisa diandaki roh apabila ada kepala, jantung, parut, ginjal dan lain sebagainya. Dalam artian kepala sampai pinggang nih ada. Walaupun kada betangan kada bebatis itu ada rohnya sudah.
Tapi amunnya kepala aja bang digambar. Ada bapak, karena kada rohnya kepala nih. Orang ada kau hidup tanpa kepala. Kada hantu kepala punggal atau kada. Karena harus ada kepala, peparutan, jantung itu harus sepaket. Awak aja walaupun sempurna kepalanya kada kau hidup. Makanya ini musawir nih, orang yang menggambar, yang mana gambarnya tersebut bisa diandaki roh, karena ini bakalan dipertanggungjawabkan di akhirat orang tersebut. Wa'akun, orang nang durhaka kepada orang tua. Wa mutribun fit tijarah, orang nang beculas di dalam jual beli. Nah ini bahaya nih, jual beli beculas, menculasi orang. Amunnya takaran mengurangi, amunnya ini anak nukar anak ditambahi terus. Mutribun fit tijarah. Wa mubtadi', orang nang menggawi daripada sesuatu nang bid'ah, nang tidak ada landasannya di dalam syariat. Wa rafidiyun fi qalbihi syahna lis sahabah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhum, dan orang-orang rafidi. Apa rafidi? Orang-orang nang kada senang lawan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tahulah pian, sahabat itu kada bagus, sama aja inya menyambat Rasulullah kada becus mendidik daripada sahabat sidin. Ayo, Rasulullah bisi sahabat disambat, artinya sahabat sidin kada bujur. Sama aja madahkan Rasulullah kada becus apa ngarannya mendidik daripada sahabat-sahabat sidin. Orang-orang na 15 ini kada diterima taubatnya dan tidak diampuni pada malam hari itu. Makanya kalau kita termasuk daripada orang-orang itu, jauhi, bertobat kepada Allah Ta'ala supaya pada malam tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Adapun amalannya ulun bari nang ringan aja buhan bian malam ini karena waktu sudah ya Allah. Nang pertama yaitu adalah seperti yang sering dilakukan di kampung-kampung kita, membaca Yasin 3 kali. Sebahagian niat pertama dengan niat panjang umur. Nang kedua yaitu adalah supaya dijauhkan daripada bala. Nang ketiga yaitu adalah supaya inya itu tidak mempunyai ketergantungan dengan manusia. Ini 3 nih. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad beliau menambahkan, ini bagus bener nih tambahannya. Napa jar sidin? Nang pertama hendak baca Yasin nih. Pian hendak bahasa Indonesia kah? Bahasa Arab kah saja? Hendak bahasa Indonesia atau hendak bahasa Arab kada jadi masalah. Hendak di rumah, hendak di masjid, hendak di musalla sarah aja. Kalau wae modelnya amunnya ke musalla artinya harus dipandiri kawan aja. Dipandiri kawan karena baca Yasin, baik di rumah aja sudah. Sekira baca. Napa? Yang pertama yaitulah niat supaya panjang umur ma'at taufiq kada sekadar panjang umur aja, tapi diberi taufik supaya beribadah. Apa artinya panjang umur amunnya kada beribadah? Jelas saya lah. Jadi panjang umur beribadah pulang. 1, baca Yasin. Imbah untuk membaca Yasin, bagusnya baca doa nang rancak dibaca itu. Jelas saya lah. Panjang doanya di sini biar kada usah ulun sebutakan. Ini ada di kitab-kitab, di Al-Imdad, di Risalah Amaliyah, lain sebagainya. Lihat aja di sana ada doanya. Nang kedua, baca Yasin pulang dengan niat. Artinya aku membaca Yasin ini dengan niat supaya dijauhkan daripada segala mara bahaya dan diluaskan rizki oleh Allah Ta'ala. Karena amunnya sehat saja, kada ujian, duit kada ngalih juga, ngalih juga, hendak napa-napa. Ujar buhan ulama apa? Ad-dunya dawahi wad dawahi, ma tasluh lana balahi wal balahi, kunnaha anhul munahi wal munahi. Dunia ini adalah malapetaka dan tempat penyakit, tetapi obatnya ya dunia juga. Ad-dunya dawahi wad dawahi, malapetakanya dunia, mengobati malapetakanya dunia juga. Ma tasluh lana balahi balahi, kita tidak bisa hidup tanpa dunia, tapi nang maolah hancur kehidupan kita ya dunia juga. Gatnaha anhul munahi, betapa banyak orang yang melarang daripada dunia,
wal munahi, tetapi tujuan, cita-cita, harapan seseorang untuk mendapatkan daripada dunia. Jadi penting. Tetapi dunia, karena inya sudah doanya tadi fi taatillah, maka dunianya inya gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang ketiga, ingatlah tadilah. Mun kada ingat kena ulangi anunya, rekamannya di YouTube Hadiqah Nabawiyah. Ampun Syarif, ya Allah. Terus nang ketiga, kenapa tadi? Yaitu adalah niat supaya tidak bergantung manusia, tidak ada ketergantungan dengan manusia. Terus lagi apa? Wa husnil khotimah, supaya meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah amunnya pian pakai doa 3 itu lengkap, sudah komplit. Sugih, panjang umur, penyakit kededa, perbuatan taat, terus apa lagi? Kada beketergantungan pulang lawan manusia. Ngalih bener, kalau hidup masih ada beketergantungan lawan manusia, nang kayak apa aja sugihnya kada nyaman. Urusan ini perlu ini, urusan ini perlu itu. Hendak menggawi nangka ini kutan kalau pindah di Sariki Siden, hendak melakukan nangka ini kalau pindah nangka ini, nangka ini kalau pindah di orang kayak ini. Ini ketergantungan manusia ini. Terakhir meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Yang terakhir, doa handap benar, pian kada sampai 2 menit membaca. Ini yang terakhir napa? Doa handap benar, kada sampai 2 menit pian membaca. Tetapi fadilahnya benar, sayang benar amunnya sawat kada terbaca nenek. Karena ini adalah doa daripada Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Sidin diturunkan ke bumi dari surga. Sidin tawaf selama seminggu, diterima oleh Allah SWT daripada doa Sidin. Sidin sembahyang di depan Ka'bah, belum diterima daripada doa. Sampai Sidin membaca daripada doa nang bakalan ulun sebutakan ini. Akhirnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, wahai Adam, innaka da'autani bidu'ain fastajabtu laka fih. Sesungguhnya engkau telah berdoa kepadaku dengan suatu doa, nang dengan doa tersebut aku kabulkan daripada permintaanmu. Walai yad'uani bihi ahadun min dzurriyyatika min ba'dik illa istajabtu lahu. Dan tidak ada satupun daripada zuriat setelahmu ini berdoa dengan doa tersebut kecuali akan aku kabulkan doanya. Satu, belum sampai di situ, ada lagi, wa ghafartu lahu dzambahu, aku akan ampuni dosa-dosanya. Sampai di sini cukup? Belum. Nang ketiga, wa farrajtu hammahu, aku akan berikan jalan keluar daripada segala kesulitannya. Wa farrajtu ghambahu, dan setiap daripada problem yang mengikat daripada pikirannya yang berkaitan dengan psikolognya akan diberikan daripada bagaimana ketenangan jiwa bagi orang tersebut. Terus nang ini nang bebuhan pian hadang nang kelima ini, wattajartu lahu min wara'i kulli tajir, dan akan aku sisihkan bagi mereka keuntungan dari setiap orang nang siang malam begawi berusaha tumbang tumbalik daripada keuntungannya. Dalam artian orang begawi dapat untung, setiap keuntungannya itu ada beberapa persen disisipkan dan disisihkan oleh Allah Ta'ala buat orang yang membaca daripada doa tersebut. Nang keenam, wa atathu dunya raghimah wa in kana la yuriduha, dan dunia akan datang bersimpuh kepadanya walaupun orang tadi kan hendak dunia. Dalam artian ini adalah amalan yang luar biasa, bacaannya pendek, fadilahnya sangat besar. Dunia datang kepada kita, kita hendak loninya,
kita terus dapat bagian daripada setiap orang begawi itu, diampuni dosa, masalah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Doanya ini nah, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini biqada'ik. Kira-kira berapa menit ya? Ada 2 menit lah. Kada sampai 2 menit bacaannya handap benar, tapi fadilahnya ganal benar. Ulun ulangi lah sekali lagi doanya. Nang bisi HP rekam. Saya kira kawa. Insyaallah foto ulun kirim gina. Saya kira nang lain gina dibagi napa doanya handap, tapi khasiatnya paten benar. Ulun ulang sekali lagi, yaitulah doanya apa? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini biqada'ik. Siapa saja Nabi Muhammad SAW, nang pertama doanya diijabah oleh Allah Ta'ala, nang kedua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, nang ketiga setiap kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala, yang keempat nang apapun problem di dalam psikolognya, pikirannya, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan daripada kejiwaannya. Nang kelima yaitu adalah setiap orang begawi inya dapat persenan terus di sana, dalam artian inya ini diantara orang nang rizkinya min haitsu la yahtasib, atau gawian apa aja nang itu akan sukses. Kenapa? Orang-orang begawi uyuh inya dapat terus persenannya. Nang terakhir dunia bakalan bersimpuh datang kepada orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat, taat wal afiyah, sehingga kita menemui daripada malam nisfu Sya'ban, kita bisa mengamalkan daripada malam tersebut, daripada doa-doa yang barusan kita sebutkan, dan semoga kita bisa memakmurkan dengan ibadat daripada bulan Sya'ban ini, sehingga kita termasuk daripada orang yang terbiasa di dalam kebaikan pada bulan Ramadannya, dan semoga kita termasuk daripada orang yang dijagakan oleh Allah SWT dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban.